Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muzaina Hamis dengan NIM 2411040, kelas C Informatika. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan codingan grafika komputer berbasis OpenGL C++ dengan membuat proyek ikan dalam akuarium. Nah, sebelumnya ini adalah codingan dengan tampilan seperti ini yang belum saya rubah, yang codingan asli yang dikasih oleh dosen saya. Nah, saya akan menjelaskan codingan yang sudah saya ubah dengan tampilannya dari codingan asli yang dikasih oleh dosen saya. Tampilannya seperti ini. Oke. Baik, mari saya jelaskan codingannya. Nah, pada penjelasan dalam kode ini yang saya tandai yaitu bagian atas codingan ini berfungsi untuk memanggil kotak peralatan atau pustaka library komputer. Nah, pustaka seperti ini disiapkan untuk perintah dasar bahasa C, sedangkan pustaka glut.h dan glue.h disiapkan khusus agar komputer bisa membuka jendela aplikasi dan menggambar objek grafik dua dimensi seperti ikan dan tanaman laut dalam layar. Nah, selanjutnya yaitu codingan ini. Nah, dalam codingan ini program membuat variabel angka bulat untuk mencatat tombol menu apa saja yang sedang diklik oleh pengguna. Nah, selain itu dibuat juga banyak variabel desimal yang bertindak sebagai mesin penggerak variabel-variabel lain. Nah, variabel-variabel inilah yang nilainya akan terus berubah agar ikan-ikan di dalam akuarium bisa bergeser dan terlihat berenang. Nah, selanjutnya yaitu yang ini. Nah, di dalam kode ini digunakan untuk mengenalkan nama-nama fungsi penampilan layar dan fungsi menu klik kanan seperti kepada komputer. Hal ini wajib dilakukan di awal agar komputer tidak bingung saat nama fungsi tersebut dipanggil sebelum badan fungsinya ditulis secara lengkap dengan lengkap di bagian bawah kode. Nah, selanjutnya nah, fungsi delay dibuat untuk menciptakan efek jeda atau memperlambat jalannya program. Di dalamnya terdapat perulangan kosong yang sengaja dibuat berputar-putar tanpa melakukan apapun, hanya untuk membuang sedikit waktu pemrosesan komputer sehingga gerakan animasi nantinya tidak terlalu cepat dan terasa lebih alami. Nah, selanjutnya yaitu void fish 1. Nah, di sini adalah kumpulan fungsi terbesar yang bertugas untuk menggambar berbagai jenis ikan dengan warna yang berbeda-beda, dan setiap ikan digambar menggunakan kombinasi bentuk dasar OpenGL yaitu poligon untuk bagian badannya, segitiga GL triangles untuk bagian ekor serta siripnya, dan sebuah titik tebal GL points berwarna hitam yang diletakkan di kepala sebagai matanya. Nah, ini sampai di sini. Ini juga sama yang saya jelaskan sebelumnya.
Ini juga sama juga ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke ini, void plan sampai di sini. Yaitu adalah menggambar tanaman. Nah, fungsi ini bertugas menghias akuarium dengan tanaman laut berwarna hijau di bagian dasar. Nah, tanaman-tanaman tersebut digambar menggunakan perintah garis GL lines dengan ketebalannya diatur menjadi agak tebal. Nah, lalu ditata berjejer dari kiri ke kanan dengan koordinat yang sudah ditentukan seperti yang tertera pada codingan. Nah, selanjutnya yaitu void bubbles, yaitu fungsi menggambar batu hias. Nah, sampai di sini dia. Nah, fungsi bubbles ini digunakan untuk menggambar batu-batu kerikil kecil berwarna orange di dasar akuarium agar dekorasi terlihat lebih cantik. Nah, batu-batu ini digambar menggunakan bentuk banyak atau poligon tidak beraturan yang diletakkan bertumpuk di bagian paling bawah layar agar menyerupai tumpukan pasir dan kerikil asli. Nah, selanjutnya yaitu void foot. Nah, sampai di sini dia codingannya. Nah, void food ini bertugas menggambar butiran pakan ikan di dalam akuarium. Ada makanan sehat berwarna hijau muda, makanan tambahan berwarna pink magenta, dan racun berbahaya berwarna merah terang. Nah, selanjutnya yaitu dari sini codingannya yang saya jelaskan. Void draw pixel. Nah, bagian ini berisi rumus matematika khusus algoritma untuk membuat bentuk lingkaran sempurna dari kumpulan titik-titik kecil. Fungsi-fungsi ini bekerja sama untuk menghitung posisi titik secara melingkar yang nantinya kita bisa gunakan untuk menggambar gelembung air atau dekorasi melingkar di dalam air akuarium. Nah, selanjutnya ada ini. Nah, fungsi ini dijalankan sekali di awal untuk mengatur kondisi dasar sebelum akuarium digambar. Perintah utamanya adalah mewarnai latar belakang jendela aplikasi dengan warna biru laut yang tenang. Nah, selanjutnya adalah ini codingan sampai di sini. Nah, fungsi ini adalah jantung dari gerakan animasi di program ini. Nah, fungsi ini akan berjalan terus-menerus di latar belakang saat komputer santai untuk menambah atau mengurangi nilai variabel penggerak dalam skala yang sangat kecil, kemudian memaksa layar untuk menggambar ulang sehingga semua objek di akuarium terlihat bergerak mulus. Oke. Nah, lanjut di void play 1 sampai void play 2 ini adalah dua fungsi digunakan untuk menggerakkan ikan yang sedang bermain meluncur ke atas dan ke bawah secara dinamis dengan menggunakan sistem transformasi matriks. Nah, selanjutnya di bagian sini fungsinya itu fungsi display adalah layar utama yang pertama kali
saya lihat saat membuka program. Fungsi ini bertugas membersihkan sisa gambar lama, menggambar dekorasi lingkaran, tanaman, batu, serta mengatur logika batas layar agar ikan-ikan yang berenang ke kiri tidak hilang selamanya. Selanjutnya ini. Nah, fungsi ini bertugas membuat menu interaktif yang akan muncul ketika pengguna menekan klik kanan atau klik kiri mouse pada aplikasi. Di sini kita mendaftarkan pilihan seperti memberi makanan, bermain, berkumpul, memberi racun, atau keluar. Nah, ini contohnya. Oke, selanjutnya ada void display 1 void. Nah, ini maksudnya adalah kumpulan fungsi layar alternatif yang akan aktif tergantung pilihan menu pengguna. Nah, display 1 ini akan menampilkan animasi makanan sehat jauh yang didekati ikan. Display 2 menampilkan ikan bermain naik turun. Nah, fungsi terakhir yaitu ini. Nah, fungsi ini adalah pintu masuk pertama dari seluruh program ini saat dijalankan oleh komputer. Fungsi ini bertugas menghidupkan mesin OpenGL, membuat jendela aplikasi berukuran 500x500 pixel dengan judul ikan, memasang menu klik kanan, mengaktifkan mesin animasi otomatis, menampilkan layar akuarium, dan menguncinya agar program terus berjalan tanpa menutup sendiri. Nah, seperti ini tampilannya. Mungkin hanya itu codingan yang saya jelaskan pada video kali ini. Bila banyak kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.